Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan klasifikasi Ripness, Random Forest, dan Decision Tree. Perkenalkan, nama saya Zaidan Samit dengan NIM 15230080. Nah, di sini ada abstrak. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem klasifikasi tingkat kematangan alpukat secara objektif menggunakan algoritma pembelajaran mesin, yaitu Random Forest dan Decision Tree. Tujuannya adalah menciptakan model prediktif yang dapat mengidentifikasi kematangan alpukat berdasarkan fitur-fitur yang diekstraksi. Dataset yang digunakan dikumpulkan dari berbagai varietas alpukat dan mencakup parameter non-invasif seperti warna kulit, kekerasan buah atau kekencangan, dan mungkin juga spektrum optik jika relevan dengan metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua algoritma memiliki kemampuan yang baik dalam mengidentifikasi tingkat kematangan alpukat. Dalam mengklasifikasi tingkat kematangan alpukat secara konsisten, Random Forest menunjukkan performa yang superior dengan akurasi klasifikasi yang lebih tinggi dibanding dengan Decision Tree. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem klasifikasi kematangan alpukat otomatis yang lebih robust dan efisien, mendukung optimasi proses panen, penyimpanan, dan distribusi alpukat di industri pertanian. Halo, nama saya Rifki Ramadan Adiansyah dengan NIM 15230503. Saya akan mempresentasikan pendahuluan dari materi ini. Pendahuluan di sini ada data dari Verti et al. Tahun 2021. Bertuliskan Indonesia merupakan negara produsen buah alpukat terbesar kelima di dunia dengan produksi sebesar 304.938 ton. Selanjutnya di bawahnya ada sumber dari data Saputra dan Irsyad dengan tahun 2022 menjelaskan tentang salah satu masalah dalam proses produksi dan penyimpanan buah alpukat adalah menentukan tingkat kematangan buah, karena jika jumlah buah dalam skala besar, penanganan manual akan sangat sulit. Tingkat kematangan buah alpukat juga sangat mempengaruhi umur simpan buah dan juga sangat menentukan rasa dari buah tersebut. Penentuan kematangan yang tepat suatu buah akan berperan penting dalam meningkatkan nilai. Kematangan buah alpukat juga berpengaruh terhadap kualitas minyak alpukat gizi. Selanjutnya ada Devila et al. Tahun 2020. Sini menjelaskan tentang Random Forest. Random Forest adalah algoritma yang menggunakan metode pemisahan biner rekursif untuk mencapai node akhir dalam struktur pohon berdasarkan pohon klasifikasi dan regresi. Random Forest menghasilkan banyak pohon independen dengan subset yang dipilih secara acak melalui bootstrap dari sampel pelatihan dan dari variabel input di setiap node. Selanjutnya dari Saputra dan Irsyad di tahun 2022 menjelaskan Decision Tree. Decision Tree adalah model prediksi terhadap suatu keputusan menggunakan struktur hierarki atau pohon. Setiap pohon memiliki cabang. Cabang mewakili suatu atribut yang harus dipenuhi untuk menuju cabang selanjutnya, hingga berakhir di daun. Konsep data dalam Decision Tree adalah data dinyatakan dalam bentuk tabel yang terdiri dari atribut dan record. Oke, perkenalkan, nama saya Habib Fauzi dengan NIM 15230063. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan dua orang teman saya sebelumnya. Nah, di sini ada metode penelitian. Di pengambilan data atau data collection, data kematangan alpukat yang digunakan di objek penelitian kami ini kami ambil dari situs Kaggle yang berjudul Avocado Ripeness Classification yang terdapat pada repository Kaggle. Jadi di sini kita menggunakan website
dari Kaggle untuk menjadi dataset yang akan kita gunakan untuk proses penelitian. Selanjutnya itu ada pemrosesan data. Pada tahap ini terdapat beberapa tahapan pemrosesan selanjutnya sebelum menemukan hasil dari klasifikasi kematangan alpukat dengan menggunakan decision tree dan random forest. Nah, di tahapan proses ini juga melibatkan tahapan pre-processing, di mana data yang telah diperoleh pada proses pengambilan data sebelumnya akan diimport ke dalam salah satu operator RedCSP. Nah, di sini kita menggunakan rapid manner yang kemudian dilakukan penetapan kolom yang akan dijadikan label. Jadi nanti kita akan menetapkan labelnya, lalu kita bikin RedCSP-nya. Oke, kita akan ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini adalah hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan ini ada beberapa langkah-langkahnya. Kita pertama di sini ada menyiapkan data. Seperti tadi kita telah mengambil data dari Kaggle. Dataset ini terdiri dari 251 entry data dalam format CSV. Jadi dataset yang kami ambil ini formatnya CSV. Variabel-variabel yang dianalisis dalam dataset ini meliputi ini ada firmness atau kekerasan dari buah alpukat, lalu ada hue, lalu ada warna, ada saturation, brightness, terus di sini ada brightness itu kecerahan, terus ada color kategori, itu ada kategori warna, ada sound dB, atau kita sebut dengan suara desibel, lalu ada weight, berat per gramnya, ada size, ukuran per sentimeternya, dan ripeness. Ripeness ini tingkat dari kematangan buah alpukat ini. Oke, next. Selanjutnya, di sini ada pre-processing data. Nah, di processing data ini kita melanjutkan ke dalam software rapid manner dengan menggunakan operator RedCSP. Jadi kita mengambil RedCSP-nya. Di RedCSP-nya kita masukkan datasetnya. Pada tahap input, inilah tahapan processing yang dilakukan, di mana kolom-kolomnya. Nah, di sini ada kolom brightness yang tadi saya sebutkan. Di sini kita bisa memilih jenis data-data yang kita gunakan. Misalnya kita di sini ada brightness, kita gunakan integer. Lalu ada color kategori, kita menggunakan polynomial. Selain itu kita juga bisa change rule-nya. Misalnya kita di sini mau label datanya di mana di Refinas, kita bisa ubah di change rule lalu diklik labelnya. Selanjutnya ada masih di pre-processing data. Dan selain kita tadi menentukan kolom labelnya, pada tahap ini juga dilakukan penentuan tipe data dari masing-masing kolom tersebut. Apa kolom-kolom tersebut memiliki tipe data polynomina, binomial, real, integer, data type, ataupun data. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa di sini kita bisa memilih format dari kolom-kolom yang ada di sini. Oke, next selanjutnya itu ada split data. Setelah pemrosesan tadi itu pemberian label pada masing-masing kolomnya itu, maka selanjutnya itu ada split data. Di sini kita memberi rasio pada data-datanya, ada 0,7, ada juga 0, dan juga 0,3 tentunya. Kemudian saya Deva Gitisari akan menjelaskan tentang pemodelan. Pada tahap ini dilakukan proses dengan menggunakan operator decision tree dan random forest untuk perbandingan tingkat kematangan alpukat. Setelah model decision tree dan random forest dimasukkan ke dalam kanvas proses yang ada pada rapid manner, masing-masing dari kedua model tersebut dihubungkan dengan operator apply model dan performance seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Selain itu, di pemodelan, kedua model tersebut juga perlu dilakukan pengaturan pada bagian kriterion yang terdapat pada sidebar parameters menjadi information gain. Kemudian di tahap evaluasi, pada tahap ini hasil prediksi dibandingkan dengan label sebenarnya menggunakan operator performance classification untuk menghitung metrik-metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score, serta confusion matrix untuk melihat klasifikasi per kelas. Kemudian di tahap evaluasi juga diketahui bahwa pada random forest ini, model diuji dengan jumlah data yang lebih besar dibandingkan dengan decision tree. Namun pada model ini,
tetap menghasilkan performa yang sempurna. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa model random forest ini lebih tahan kompleksitas dan variasi data serta cocok digunakan pada skenario nyata dengan data yang lebih besar. Sedangkan pada model decision tree, jika dilihat dari sisi interpretabilitas, model decision tree ini lebih unggul dibandingkan model random forest karena struktur pohonnya dapat divisualisasikan dan mudah dipahami dibandingkan dengan random forest yang lebih kompleks karena merupakan gabungan dari banyak pohon. Selanjutnya, di sini saya, Naila Tania Putri, akan melanjutkan menjelaskan mengenai visualisasi. Setelah melalui proses-proses seperti pengambilan data, pre-processing, split data, hingga evaluasi, selanjutnya di sini yaitu tahap visualisasi, yang dimana visualisasi ini merupakan bentuk yang merepresentasikan performa dari model yang telah ditetapkan, yaitu decision tree dan random forest. Visualisasi yang pertama yaitu ripeness, di mana ripeness di sini terdapat 5 kelas tingkat kematangan, yaitu ripe, preconditions, hard, breaking, dan firm ripe. Di visualisasi ripeness ini, masing-masing kelas memiliki jumlah data yang seimbang, yaitu sebanyak 35 data. Distribusi yang merata ini menandakan bahwa model mampu mengenali dan memprediksi setiap kelas dengan proporsi yang sama tanpa bias terhadap salah satu kategori. Selanjutnya yaitu firmness. Dapat dilihat di visualisasi firmness ini terdapat frekuensi tinggi dengan rentang kekerasan di angka 10 hingga 20, yang berarti sebagian besar buah memiliki tekstur yang cukup lunak. Sementara itu, firmness lainnya tersebar merata di berbagai rentang terendah. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada visualisasi hue. Dapat dilihat di sini sebagian besar nilai hue terkonsentrasi pada rentan 0 sampai 25 dan 75 hingga 100, yang dimana rentang nilai tersebut menunjukkan bahwa warna dominan dalam dataset berada pada spektrum warna tertentu. Nah, sementara itu rentan nilai 150 hingga 250 hampir tidak memiliki data, yang dimana hal tersebut menandakan warna dalam spektrum tersebut jarang ditemukan pada buah yang diamati. Kemunculan nilai hue yang cukup signifikan pada rentang nilai 270 hingga 320 ini menunjukkan adanya variasi warna tambahan yang mungkin mempresentasikan tahapan kematangan tertentu. Selanjutnya di sini ada visualisasi saturation. Pada visualisasi saturation ini dapat dilihat konsentrasi tertinggi itu ada pada rentang 60 hingga 75. Nah, nilai kejenuhan warna yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar alpukat memiliki warna kulit yang cukup cerah dan jenuh, yang biasanya berkaitan dengan tingkat kematangan tertentu. Selanjutnya ada visualisasi brightness. Di visualisasi brightness ini menunjukkan bahwa nilai brightness tersebar cukup merata, yaitu dalam rentang 10 hingga 75. Dengan frekuensi tertingginya itu terdapat pada interval 50 hingga 55, yang mencerminkan bahwa sebagian besar sampel memiliki tingkat kecerahan yang sedang. Selain itu, beberapa nilai brightness di sini juga menunjukkan frekuensi yang cukup tinggi pada rentang nilai 30 hingga 35 dan 65 hingga 70. Nah, distribusi ini menunjukkan bahwa sampel memiliki variasi kecerahan yang cukup luas yang dapat menunjukkan perbedaan pencahayaan atau warna pada permukaan buah.
nilai brightness yang tinggi itu menandakan permukaan lebih cerah atau matang, sementara nilai yang rendah menandakan permukaan lebih gelap atau masih mentah. Sebelumnya, perkenalkan saya Rina. Saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan tentang visualisasi. Pada visualisasi color kategori, terdapat 4 kategori warna, yaitu black, green, dark green, dan purple. Kategori purple memiliki jumlah data terbanyak, yaitu sekitar 54 buah, disusul oleh black dengan 51 buah. Sedangkan kategori dark green dan green memiliki jumlah data yang sama, yaitu 35 buah. Distribusi ini mengindikasikan bahwa mayoritas sampel alpukat dalam dataset memiliki warna ungu dan hitam yang berkaitan dengan kematangan buah yang lebih tinggi. Sementara itu, warna hijau dan hijau tua umumnya menunjukkan bahwa buah masih mentah atau belum matang sempurna. Pada visualisasi Sounds dB menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat suara pada kisaran 65-70 dB. Yang merupakan puncak tertinggi dalam distribusi. Hal ini mengindikasikan bahwa rentang tersebut memiliki kondisi buah alpukat yang matang. Selain itu, pada rentang 55 sampai dengan 65 dB dan 70 sampai dengan 75 dB mencerminkan bahwa buah berada dalam fase menjelang matang, sedangkan frekuensi yang lebih rendah pada rentang 30 sampai 50 menunjukkan bahwa buah alpukat masih mentah. Halo, pada visualisasi Wedge-gram memperlihatkan sebagian besar buah alpukat memiliki berat di antara 180 gram sampai dengan 240 gram dengan frekuensi tertinggi pada rentang 230 sampai dengan 240 gram. Rentang berat di bawah 170 gram dan di atas 270 gram memiliki frekuensi yang lebih rendah, menandakan bahwa buah dengan ukuran sangat ringan dan sangat berat lebih jarang ditemukan. Berdasarkan visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa kisaran berat 180 sampai dengan 280 gram merupakan ukuran yang paling sering ditemukan dan dapat dijadikan kategori standar untuk buah alpukat dalam dataset ini. Pada visualisasi size cm persegi menunjukkan bahwa ukuran buah alpukat cukup bervariasi. Dengan frekuensi penyebaran yang tidak merata, rentang ukuran dengan frekuensi tertinggi terdapat pada kisaran 260 sampai dengan 280 cm persegi, disusul oleh dua rentang lainnya yaitu 140 sampai dengan 160 cm persegi dan 220 sampai dengan 240 cm persegi, yang masing-masing memiliki jumlah pengamatan yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 3 kelompok ukuran yang cukup dominan dalam data. Sementara itu, ukuran yang lebih kecil pada rentang 100 sampai dengan 120 cm persegi maupun lebih besar pada rentang 280 sampai dengan 300 cm persegi cenderung memiliki frekuensi yang lebih rendah, menunjukkan bahwa buah dengan ukuran sangat kecil atau lebih besar jarang ditemukan. Kesimpulannya adalah pada percobaan ini digunakan dua pendekatan, yaitu algoritma klasifikasi decision tree dan random forest untuk mengklasifikasikan tingkat kematangan buah alpukat berdasarkan sejumlah atribut, yaitu color kategori, firmness, sounds dB, size cm persegi. Dan dari hasil visualisasi model decision tree terlihat bahwa atribut yang paling dominan dalam klasifikasi adalah color kategori. Warna kulit buah seperti black, dark green, green, dan purple menjadi faktor utama dalam memisahkan buah ke dalam kelompok kematangan seperti hard, preconditioned, breaking, dan firm ripe. Setelah itu, atribut firmness digunakan untuk memperjelas klasifikasi, terutama pada warna buah yang cenderung matang, misalnya pada kategori purple, yang kemudian dibagi lebih lanjut berdasarkan kekerasan untuk menentukan apakah buah termasuk breaking atau firm ripe. Berbeda dengan decision tree, model random forest dapat divisualisasikan menunjuk seperti atribut sounds dB yang menjadi faktor utama dalam klasifikasi. Ini mengindikasikan bahwa respon akustik dari buah saat ditekan atau diketuk mencerminkan kondisi internal buah yang cukup akurat. Jika nilai sounds dB melebihi 198,5, buah langsung diklasifikasikan sebagai ripe, sedangkan nilai sounds dB lebih rendah, model akan mempertimbangkan size dan firmness atau breaking.
Selain itu, color kategori juga tetap berperan, namun berada pada level lebih di dalam decision tree, bukan seperti pembeda yang utama. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.